Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kami Gembala, staf pastoral mengucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Maumbi Watutumo dimanapun saudara-saudari berada. Mari pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita, kehidupan kita, kita bawa untuk Tuhan. Sekalipun kita tidak bersama-sama secara fisik, tetapi satu keyakinan kita, ketika kita punya kerinduan yang sama untuk mau bertemu dengan Tuhan, karena situasi yang terjadi saat ini, walaupun kita punya kerinduan untuk berkumpul bersama, tetapi satu keyakinan kita bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kadangkala tak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita angkat pujian, jalanmu tak terselami di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, sekalipun begitu banyak tantangan, tapi ada kehadiran Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu.
bersyukur buat semua kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kadangkala kami tak pernah pikirkan, tapi Kau selalu beri yang terbaik bagi kami Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Heran dan ajaib kasih-Mu, sungguh besar Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus, kudus. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali lagi kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh duduk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan melihat kerinduan dan situasi yang saat ini kami alami. Kami tahu Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami bersandar kepada Tuhan, Engkau beri kami kekuatan, Kau beri kami kemampuan. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka dan tahbiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan memuji Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Mungkin saat ini saudara ada di rumah, atau mungkin saudara dalam perjalanan melakukan aktivitas dimanapun Anda berada. Tetapi ketika kita mau ada di hadirat Tuhan, kita mau jadikan kehidupan kita bait-Nya, kita mau datang ke bait-Nya Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Sekali lagi, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai,
hanya untuk selamanya. Kasih muliakan Tuhan, haleluya. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, oh amin, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Katakan Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, amin, pujilah gunung batu keselamatan. Ku Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Oh, muliakan Tuhan, amin. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, oh amin, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, nah, pujilah gunung batuku, amin, pujilah gunung batu keselamatan. Ku Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan, pujilah gunung batu keselamatan, pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya, pujilah gunung batu keselamatan kita. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai datang silih berganti, tapi kita mau cinta Yesus karena Yesus lebih dahulu mencintai kita. Mari pada pagi hari ini kita mau lebih menyembah Tuhan. Dan kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai datang, cobaan datang Tuhan, aku mau cinta Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Kau selalu bersama kami. Kau Aba Bapa yang mengerti kami Tuhan. Kau sediakan yang terbaik, Kau melindungi kami Tuhan. Syukur Tuhan baik, sungguh Tuhan baik. Mulialah Kau Tuhan, Tuhan baik Bapa. Kami puji Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan, kami agungkan Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, luar biasa. Syukur, syukur, syukur. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan demi kebaikan yang kami terima. Dan pagi hari ini hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman. Bajaklah kami Tuhan. Ketika Engkau membajak hati kami, akan menjadi tanah yang gembur, sehingga ketika benih itu jatuh, benih itu akan jatuh di tanah yang subur, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Berkati urapi setiap strategi kuasa kegelapan yang coba mau mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita akan buka firman Tuhan dan kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu
dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, pada pagi hari ini kita telah membaca sebuah kisah di dalam Perjanjian Baru, di mana kisah ini secara kronologis didahului oleh turunnya Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta. Setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah dan diikuti oleh pertobatan kira-kira 3.000 orang. Selanjutnya ada kisah di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh. Dan kita boleh membaca bagaimana keberanian Petrus dan Yohanes ketika mereka berbicara di hadapan mahkamah agama. Selanjutnya ada kisah cara hidup jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu mereka sehati, mereka sepikir, mereka sejiwa, mereka hidup bertekun dalam beribadah. Juga mereka suka memberi. Mereka membagi harta mereka dengan sesama. Itu terjadi ketika Roh Kudus baru-baru dicurahkan. Ada begitu semangat yang membara dalam hati rasul-rasul, dalam hati jemaat pada waktu itu. Akan tetapi saudara, tiba-tiba luapan karya Tuhan yang menakjubkan dicoreng oleh satu kisah, oleh satu keluarga, yaitu Ananias dan Safira. Saudara, peristiwa ini sungguh menakutkan. Peristiwa ini sungguh mencengangkan. Mengapa saudara? Karena hukuman telak langsung dirasakan oleh sepasang suami istri ini, yaitu Ananias dan Safira.
Saudara, ketika kita membaca kisah tadi, ketika kita melihat pemberian kasih dari sepasang suami istri ini, mereka tampak sangat rohani. Mengapa saudara? Karena mereka memiliki kepedulian untuk pekerjaan Tuhan. Itu terbukti ketika mereka membawa uang hasil jualan tanah mereka di kaki rasul-rasul. Akan tetapi, mengapa Tuhan tidak menerima persembahan mereka? Justru mereka harus menerima hukuman yang mematikan. Dalam perjanjian lama, Allah juga memberikan hukuman yang mematikan kepada beberapa orang. Ada kisah di mana hukuman langsung diberikan Tuhan ketika umat Israel membuat patung anak lembu emas. Ada banyak orang yang langsung mati karena mereka tidak menghormati Tuhan. Ada juga kisah di mana kematian Nadab dan Abihu ketika mereka mempersembahkan api kepada Tuhan dan api itu tidak dikuduskan. Mereka juga mati seketika. Ada juga kisah di mana ada pemberontakan Korah. Mereka menentang Tuhan melalui Musa pada waktu itu dan mereka dihukum mati. Ada juga ketika Usa tanpa sengaja memegang tabut Tuhan, akhirnya dia langsung mati seketika. Itu dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, kisah hukuman telak baru dialami oleh Ananias dan Safira saat pencurahan Roh Kudus terjadi. Saudara, mengapa Allah menghukum sepasang suami istri ini? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Kelihatannya mereka rohani, mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa ada konsekuensi yang harus mereka alami, yaitu hukuman telak? Pagi hari ini kita akan belajar bersama dari kisah Ananias dan Safira. Saudara, yang pertama, mereka mendustai Roh Kudus. Itulah yang membuat Allah tidak suka dengan cara hidup mereka. Agar mereka mendapat nama dan ketenaran pada waktu itu, sebagaimana jemaat mula-mula yang menjual tanah mereka, barang-barang mereka ingin juga seperti itu. Tetapi sayang, mereka berdusta kepada gereja pada waktu itu, yaitu rasul-rasul, tentang pemberian mereka. Allah memandang dusta ini sebagai pelanggaran berat terhadap Roh Kudus. Saudara, dusta ini sebagai pelanggaran berat terhadap Roh Kudus. Hati yang dimiliki oleh mereka hanyalah palsu belaka. Mereka berdosa, saudara, bukan karena mereka menahan sebagian harta mereka, bukan. Mereka berlaku seolah-olah mereka telah memberi semua, bukan saudara. Akan tetapi berdusta kepada jemaat, berdusta kepada rasul-rasul pada waktu itu dianggap mereka mendustai kekudusannya Tuhan, mendustai Roh Kudusnya Tuhan. Dan hal inilah yang membuat Allah murka. Saudara,
dalam kehidupan kita orang percaya. Allah rindu agar supaya kita punya ketulusan yang murni. Janganlah seperti Ananias dan Safira yang ingin dilihat oleh jemaat dan rasul-rasul pada waktu itu, memberi, membawa di rumah Tuhan, tetapi sayang, penuh dengan dusta dan tipu. Allah tidak menghendaki, terlebih Roh Kudusnya Allah tidak menghendaki hal ini terjadi. Saudara, di masa-masa ini, kita yang telah mengalami bagaimana pencurahan Roh Kudus, bagaimana karya dan manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita, mari kita mau belajar terbuka dengan Tuhan. Seberapa tulusnya hati yang saudara beri kepada Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Dan saudara, saat ini Tuhan merindukan agar supaya saudara memberi kehidupan saudara seutuhnya. Mungkin kita tidak akan dihukum seperti Ananias dan Safira yang langsung mati telak pada waktu itu. Tetapi saudara, ini adalah waktunya Tuhan, di mana Ia memberikan kesempatan bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk mengoreksi kehidupan kita. Seberapa tulusnya pemberian hati ini kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita telah beri seutuhnya, atau hanya setengah-setengah? Saudara, mungkin saudara boleh berdusta kepada orang tua, saudara boleh berdusta kepada suami, saudara boleh berdusta kepada istri, saudara boleh berdusta kepada kakak beradik. Sebagaimana Ananias dan Safira pada waktu itu. Tetapi saudara tidak bisa mendustai Roh Allah. Saudara tidak bisa mendustai Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar pada pagi hari ini, agar supaya kita mau memberikan hati ini kepada Tuhan seutuhnya, karena itulah yang dirindukan Tuhan. Saudara, ini adalah kesempatan, ini adalah saatnya saudara. Jangan sampai terlambat seperti Ananias dan Safira. Tidak ada waktu lagi untuk memohon ampun, tidak ada waktu lagi untuk meminta maaf. Mereka langsung menerima hukuman pada waktu itu. Saudara, saat ini dimanapun Anda berada, mari kita mau gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk mempersembahkan yang tulus kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, Tuhan tidak melihat begitu indahnya, tetapi Tuhan melihat kemurnian hati saudara dan saya ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan melihat kemurnian dan ketulusan hati. Kemudian yang berikut saudara, yang terjadi bagi Ananias dan Safira, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka membawa persembahan dengan motivasi yang salah, Ananias dan Safira cinta uang dan pujian orang lain. Saat itu mereka bersama dalam satu kumpulan jemaat mula-mula. Mereka melihat jemaat yang sehati. Mereka bersama-sama beribadah dengan jemaat yang sepikir, yang sejiwa, yang mau berkorban, saling melayani, saling memperhatikan. Dan mereka juga melihat bagaimana jemaat lain menjual barang tanah mereka. Dan bahkan mereka pun mungkin menikmati pemberian itu. Karena itu saudara, mereka juga ingin agar supaya harta mereka diberikan untuk dinikmati bersama. Akan tetapi saudara, ketika mereka memberikan persembahan ini,
Sebagaimana jemaat mula-mula pada waktu itu mengorbankan kenyamanan mereka untuk kepentingan bersama, mereka juga ingin seperti itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual tanah mereka dan mereka bawa di rumah Tuhan. Sayang sekali saudara, mereka tidak rela memberikan semua hasil penjualan tanah mereka. Karena cinta uang, karena mungkin ingin dipuji. Hal inilah yang membuat mereka menentang Roh Kudus. Petrus berkata di dalam ayat yang ke-9, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Saudara, tanpa mereka sadari, mereka telah mencobai Tuhan. Setelah cinta akan uang, dan cinta akan uang ini akan memenuhi hati seseorang, maka rohnya akan terbuka kepada kejahatan. Saudara, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 berkata, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ananias dan Safira memiliki motivasi yang salah dalam memberi. Mereka tidak jujur dengan berkat yang telah diterima. Saudara, seberapa besar berkat yang saudara terima dari Tuhan, dan seberapa besar berkat yang saudara beri kepada Tuhan, hanya saudara dan Tuhanlah yang tahu. Mungkin pihak gereja tidak bisa melihat pemberian-pemberian yang saudara berikan. Tetapi saudara, ketika kita benar-benar punya motivasi yang baik, jika seandainya Ananias dan Safira benar-benar rohani, maka mereka tidak akan termotivasi oleh keinginan-keinginan manusia. Sebelumnya di dalam kisah Ananias dan Safira, ada satu kisah singkat di mana ada seorang yang bernama Barnabas. Dia juga memberikan persembahan dan menjual tanah ladang miliknya dan membawa uangnya di kaki rasul-rasul. Tetapi tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan Barnabas pada waktu itu, karena ia tulus memberikan persembahan. Justru setelah kisah Barnabas, lahirlah kisah Ananias dan Safira. Saudara, mereka mungkin ingin seperti Barnabas yang pada waktu itu menerima pujian, disenangi oleh jemaat, disenangi oleh rasul-rasul. Akan tetapi saudara, motivasi yang dilakukan oleh Ananias dan Safira tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak rela kehilangan semua harta mereka. Akhirnya mereka menipu. Saudara, dalam kisah para rasul pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, ketidakjujuran, penipuan, berpura-pura agar orang bisa melihat, membiarkan mungkin orang lain berpikir lebih dari yang sebenarnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Ananias dan Safira. Dan saudara, Tuhan rindu orang percaya, saya dan saudara yang sudah mengalami dan merasakan kuasa Roh Kudus, bisa hidup jujur, bisa hidup tulus, bisa hidup
transparan dan tidak hidup dalam kepura-puraan. Dan Tuhan ingin agar supaya kita punya motivasi yang murni. Jangan sampai hukuman yang diterima oleh Ananias dan Safira yang tragis yang diberikan Tuhan pada masa pembentukan gereja mula-mula menjadi peringatan bagi saya dan saudara ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa saudara? Karena Tuhan sangat membenci kebohongan. Dan Tuhan ingin kita mengetahui hal ini. Karena itu ia menuliskan peristiwa Ananias dan Safira di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jangan sampai kisah Ananias dan Safira ini seandainya tidak terjadi dan tidak diberi hukuman oleh Tuhan, akan menghancurkan kesaksian jemaat mula-mula. Karena itu saudara, Allah bertindak tegas. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita dapat menjaga motivasi kita yang murni dalam menjalani kehidupan kita? Apakah kita bisa membangun motivasi yang dirindukan Tuhan, agar bukan saja hanya dilihat dari luar. Tuhan merindukan agar kita terbuka segala sesuatu kepada Tuhan. Keterbukaan dan kejujuran kepada Tuhan adalah kunci kita hidup di dalam Tuhan. Adalah kunci kita akan mengalami kelimpahan, kita akan mengalami sukacita, dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh belajar firman. Kisah Ananias dan Safira mengajarkan kami untuk kami bisa memperbaharui motivasi kami di hadapan Tuhan. Ketika kami hidup, ketika kami memberi untuk pelayanan Tuhan, ketika kami hidup memberi diri untuk Tuhan, kami bisa memberi dengan hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain, tetapi kami rindu Tuhan, Engkau melihat murninya hati kami. Di dalam nama Yesus kami mohon, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Sucikanlah oleh darah-Mu Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bawa di rumah Tuhan, kita mau beri untuk Tuhan. Mari kita mau beri dengan motivasi yang terbaik, dengan ketulusan untuk Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Amin, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tuhan berkati persembahan saudara. Mari berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Kami boleh memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, melalui derma umum, melalui perpuluhan, melalui dana misi, melalui pembangunan. Tuhan, setiap rupiah demi rupiah yang kami beri dengan ketulusan, dengan motivasi yang murni, kami yakin dan percaya Tuhan akan beri kelimpahan demi kelimpahan. Karena sesungguhnya berkat itu berasal daripada Tuhan. Berkat yang kami miliki adalah pemberian Tuhan. Dan seberapa besar berkat yang telah kami beri untuk Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, setiap tangan-tangan yang telah memberi bagi pekerjaan Tuhan saat ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usung jemaat Gereja Sidang Jemaat Alama Umi Watutumo yang saat ini dalam pergumulan yang mengalami sakit. Tuhan, kami doa oleh bilur-bilur-Mu Bapa, darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari mengalir dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menjamah sakit yang ada dalam tubuh kami. Engkau Tuhan balur dengan darah-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami mengalami kesembuhan, kami mengalami mujizat, kami mengamini bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Sehingga kami sehat, kami kuat, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa bagi jemaat saat ini yang dalam kekurangan. Tuhan Yesus, buka pekerjaan bagi kami, beri kami berkat Tuhan. Alirkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami boleh merasakan berkat Tuhan yang terindah. Ketika kami dalam kekurangan, Engkau cukupkan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati siapapun yang boleh berdoa bersama kami saat ini di dalam nama Yesus. Kami yang saat ini dalam ketakutan, kami yang saat ini dalam kecemasan, kami yang saat ini dalam kebimbangan, kami berdoa diangkat oleh Tuhan, diganti dengan sukacita, diganti dengan damai sejahtera, diganti dengan kebahagiaan surgawi. Sehingga kami boleh bersukacita di tengah-tengah situasi yang kami rasakan saat ini Bapa. Kami doa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Mereka adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Karena itu kami mohon Tuhan, bagi pemimpin bangsa yang ada di tingkat tertinggi sampai yang ada di tingkat desa dan dusun saat ini, kiranya Kau mengurapi mereka dengan segala hikmat marifat daripada Tuhan. Mereka boleh mengarahkan dan memimpin bangsa negara kami, sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, kemakmuran, kedamaian, kesehatan dan kesejahteraan menjadi bagian dari bangsa kami Tuhan. Inilah kehidupan kami dan kami tetap berdoa di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan lagi untuk kami boleh mengucap syukur. Kau beri kami kesempatan lagi untuk kami boleh beribadah. Itu adalah berkat terindah. Beri perlindungan, beri kekuatan, beri kesehatan daripada-Mu. Dihalaukan dari segala virus mara bahaya. Sambil kami tetap menjaga diri kami untuk kami boleh mendapat kesembuhan, kesehatan dan kesempurnaan daripada Tuhan. Inilah kehidupan kami Bapa.
yang kami bawa dan kami persembahkan kepadamu. Kami tetap doa bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, gembala-gembala sidang, pastor, dimanapun mereka melayani. Diberikan kekuatan, diberi kesehatan, diberikan marifat, diberi urapan yang baru agar ada banyak jiwa boleh diselamatkan. Ada banyak jiwa boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Kami doa bagi saat ini jiwa-jiwa yang terhilang, yang butuh jamahan tangan kasih Tuhan. Kau jamah mereka, ingatkan bahwa Engkau tetap mengasihi. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Diundang kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berkat yang melimpah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian dari kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Disilakan duduk, diundang Ibu Gembala akan mendoakan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada hari ini. Shalom, selamat kita jumpa lewat siaran langsung ibadah dari Gereja Sidang Jemaat Allah Maut Mima Tutumo. Dan saat ini kami akan mendoakan saudara-saudara kami yang mengucap syukur pada hari ini. Kita berdoa, Bapa di surga, kami mengucap syukur di tengah-tengah keluarga Kalengkongan Walanda. Di usia lanjut hari ini tepatnya tanggal 14 Juni 2020. Dalam berkat anugerah Tuhan, Engkau telah memberkati pernikahan dari Bapak dan Ibu Kalengkongan Walanda, Bapak Kres dan Ibu Tin. Di usia 66 tahun pernikahan mereka yang luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu baru dan nyata. Di usia lanjut mencapai usia pernikahan 66 tahun dengan pasangan yang masih tetap utuh. Kami bersyukur Tuhan, umur panjang, kuat, sehat yang Engkau anugerahkan. Usia semakin bertambah, usia pernikahan semakin bertambah, tapi iman mereka tetap dikuatkan,
tetap diberikan kemampuan untuk melangkah bersama Tuhan dan melihat kebesaran kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Setahun yang sudah lewat Engkau telah jaga pelihara, lindungan, kekuatan, kesehatan, bahkan semua Tuhan baik, penglihatan mereka, pendengaran mereka, kepikunan mereka diangkat, dipulihkan, diberkati Tuhan. Sampai hari ini mereka dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Menolong, memberkati, semua akan menikmati anak cucu cece dimanapun berada. Biarlah ditulari dengan iman yang sungguh, yang takut akan Tuhan. Dan tetap setia dari Bapak Ibu Kalengkongan Walanda. Dan keluarga ini tetap diberkati Tuhan. Terima kasih juga pada hari ini. Tepatnya tanggal 14 Juli 2020. 14 Juni 2020, Ibu Sekretaris Gereja, Ibu Yeni Marente Kalengkongan, Tuhan beri umur panjang. Oh Tuhan, Engkau tambahkan usia setahun hari ini. Kami bersyukur kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Luar biasa Tuhan. Biar anak cucu akan menikmati umur panjang. Bahkan senantiasa keluarga besar Marente Kalengkongan, baik Bapak Yopi diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Hari ini juga kami mengucap syukur buat keluarga Walanda pun Walanda. Beberapa hari lalu Bapak Alun telah diwisudahkan. Terima kasih Tuhan buat sukses yang Tuhan anugerahkan. Dia boleh mencapai dengan pertolongan Tuhan. Pimpin selanjutnya keluarga muda ini untuk mereka mengandalkan Tuhan. Dan siapkan yang terbaik ke depan buat Bapak Alun di dalam pekerjaannya. Kami mengucap syukur buat semua pertolongan Tuhan di tengah-tengah jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Maombi Watutumau yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang telah mendoakan kekasih-kekasih kami. Kami tetap mengingatkan kepada sidang jemaat pada hari Rabu jam 7 tepat ada live ibadah keluarga yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Irfan Grossman. Dan pada hari Sabtu jam 7 juga ada live ibadah kaum muda yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristi Budiman. Pada hari Minggu pagi jam 8 kita akan siap untuk beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.